Saudara tentang pemrograman sekitar dosen pengajar saya Mary Edi Beni Kayu STM.com Kertas Pembangunan Indonesia untuk Manado Sulawesi Utara tahun 2021. Untuk masalah pengertian bahasa tentang bahasa pemrograman programming dan adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan teks dan semantik yang dipakai mendefinisikan program. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara presis data mana yang akan diolah, mana data yang akan disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa yang secara presis yang akan ditampil dalam sebagai simulasi. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang lain mendefinisikan bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara presis data mana yang diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara presis. Bahasa pemrograman tidak memiliki tinggi adalah sebuah bahasa pemrograman yang dipadukan dengan bahasa pemrograman pemerintah memiliki sifat lebih mudah menggunakan lebih portable, mudah diadaptasikan secara platform, dan lebih bersifat bahasa semacam ini sering melakukan integrasi terhadap beberapa operasi CPU seperti banyak pengaksesan memori. B. Fitur-fitur bahasa pemrograman tingkat tinggi. Istilah bahasa pemrograman tingkat tinggi tidak serta merta menjadikan bahasa tersebut lebih baik dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah, akan tetapi masuk dari tingkat tinggi di sini merujuk kepada abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan register, alamat memori, dan stak panggilan. Bahasa pemrograman tingkat tinggi dalam perusahaan dengan variabel larik dan ekspresi aritmatika atau aljabar boolean. Selain itu, tidak seperti bahasa rakitan, bahasa tingkat tinggi tidak memiliki kode atas kode operasi yang dapat secara langsung menjadikan bahasa tersebut menjadi kode mesin. Perlu dicatat, istilah tingkat tinggi dan tingkat rendah adalah relatif. Pada awalnya bahasa rakitan dianggap sebagai bahasa tidak rendah, sementara COBOL, C, dan lain-lainnya dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi mengikat. Mereka mengizinkan abstraksi terhadap fungsi variabel dan evaluasi ekspresi. Akan tetapi banyak programmer saat
ini mungkin menganggap bahasa C sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah. Mengikat bahasa pemrograman tersebut mengizinkan akses memori secara langsung dengan menggunakan alamatnya, dan juga dapat menggunakan beberapa direktif bahasa rakitan. C. Model eksekusi. Ada 3 buah model eksekusi untuk bahasa tingkat tinggi, yaitu 1. Diinterpretasikan. Bahasa jenis ini akan dibaca dan dieksekusi secara langsung tanpa adanya proses atau tahap kompilasi oleh kompilator. Alat bantu yang mampu melakukan disebut sebagai penerjemah interpreter. 2. Dikompilasi. Bahasa jenis ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang dapat dieksekusi sebelum dijadikan. Ada 2 jenis kompilasi yang sering digunakan, yaitu A. Intermediate dan representation. Ketika sebuah bahasa dikompilasi ke dalam intermediate representasi tersebut dapat dioptimalkan atau disimpan untuk eksekusi pada lain waktu tanpa adanya kebutuhan untuk membaca lagi kode sumber pemrograman. Ketiga, representasi intermediate disimpan. Umumnya hal tersebut dinamakan dengan base code. B. Machine code generation. Beberapa bahasa dapat melakukan kompilasi secara langsung ke dalam bahasa mesin. 3. Ditranslasikan. Sebuah bahasa juga dapat ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah, di mana kompilator kode bahasa asli telah beredar luas. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu target yang umum untuk translator seperti ini. Dalam dunia programming akan mengenal beberapa tingkat bahasa pemrograman. Salah satu tingkat yang ada di dalam programming adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kok bisa dinamakan demikian? Memang bedanya apa dengan bahasa pemrograman tingkat lainnya? Bahasa pemrograman tingkat tinggi high level programming language mulai hadir pada generasi ketiga bahasa pemrograman. Sampai saat ini bahasa pemrograman sudah mencapai generasi kelima dan sudah berkembang lebih jauh. Meskipun yaitu bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam tingkat ini masih tetap dikategorikan sebagai macam-macam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Perkembangan yang dimaksud meliputi pemrograman yang berorientasi objek oriented, pemrograman berbasis web yang dikembangkan melalui slow computing, pemrograman basis database, dan termasuk juga pemrograman perangkat mobil. Macam-macam bahasa pemrograman tingkat tinggi. 1 C tambah turbo C tambah C adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Werner Schultz dan
merupakan mengembangkan dari bahasa C yang dikembangkan terlebih dahulu pada awal. Adalah adanya dokumen terhadap konsep pemrograman orientasi objek programming pada bahasa C, sedangkan bahasa C lebih cenderung bahasa prosedural. 2. Visual basis. Visual basis adalah sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan integrate development environment ide visual untuk membuat program software yang bisa dijalankan di dalam sistem operasi Microsoft Word, Windows dengan menggunakan model pemrograman C-ON. Visual basis sendiri merupakan turunan bahasa pemrograman basis dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. 3. PHP prosedural. PHP adalah bahasa pemrograman yang dapat disisipkan ke dalam file HTML. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web dinamis. Selain itu, PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Delphi Bootlet. Delphi adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi konsol desktop, web maupun perangkat mobile. Pada mulanya Delphi ditentukan hanya untuk OS Microsoft Word, Windows saja. Namun sekarang ini Delphi bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi di jenis sistem operasi komputer lainnya seperti Mac OS X, iOS dan Android. 5. Bahasa programmer Purposes Smile Lux International kode basis dikembangkan pada tahun 1965 di Dartmouth College oleh John Kemi dan Thomas. Bahasa basis pada awalnya dipergunakan dalam aplikasi matematika. Selain itu, basis juga digunakan dalam beberapa aplikasi lainnya seperti akuntansi, permainan, flash, simulasi, dan lain-lain. Keunggulan basis terletak pada kemudahan dalam pemakaiannya, sedangkan kelemahannya adalah tidak bisa mendukung operasi bilang kompleks dan penanganan terhadap berkas sangat terbatas. Logo bahasa pemrograman Logo dikembangkan untuk pendidikan dan simulasi pengajaran pada anak-anak dalam menyelesaikan masalah dan melakukan pemrograman. Contoh command functions oriented language
Bahasa pemrograman satu ini sering digunakan untuk dalam dunia bisnis dalam komersial. COBOL mulai dari dikembangkan pada tahun 1965, namun sampai saat ini masih banyak pengguna yang menggunakan COBOL ini untuk mini komputer dan mainframe. COBOL memiliki kelebihan seperti berikut. Punya kelebihan kode yang digunakan untuk semua platform sama, sehingga program ini tidak tergantung pada komputer yang digunakan. B. Menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris sehingga sangat mudah dipahami. C. Menggunakan input dan output mudah dilakukan. D. Adanya dukungan penanganan terhadap berkas, bahkan mendukung sebagai macam tipe-tipe berkas seperti sekuensial dan indeks. Sedangkan kelemahan dari bahasa ini adalah struktur penulisan program yang sangat banyak dan juga sangat kaku. 8. Pascal ditemukan oleh Nicolaus Witsch tahun 1971. Bahasa ini awalnya dibuat untuk pengajaran pemrograman. Bahasa ini sangat populer di kalangan bahasa ilmu komputer dan teknik. Pascal memiliki keunggulan dibandingkan Fortran maupun basis. Diantaranya sangat mudah dipelajari serta memiliki dukungan fungsi-fungsi matematika yang sangat lengkap. Sedangkan kelemahan Pascal yaitu tidak dapat mendukung operasi bilangan kompleks dan tidak mendukung sarana aplikasi bisnis. Yang 9. Fortran Formula Translator. Fortran Formula salah satu macam bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali diciptakan. Bahasa ini mulai dikembangkan pada tahun 1956 oleh John Backus di IBM. Fortran digunakan dalam bidang aplikasi matematika, yaitu dalam hal perumusan dan perhitungan, sehingga menjadi andalan keuangan dari bahasa ini. Kelemahan Fortran yaitu operasi masukan dan keluarannya sangat kaku dan sulit untuk dipahami. Untuk membuat bahasa Fortran, selain harus mengetahui bahasa mesin, seorang programmer juga harus memahami tata bahasa dan pengaturan bahasa Fortran. 10. Algoritma lagu. Algot merupakan bahasa pemrograman yang cocok untuk memecahkan permasalahan yang membutuhkan perhitungan numerik untuk beberapa pengelolaan logis. 11. PL pemrograman lagu. PL adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan dalam segala bahasa. Pada kenyataannya, bahasa ini sulit dipelajari dan hanya dapat digunakan pada mesin IBM. 12. RPG Report Programming Generation. RPG adalah program untuk mengelola laporan. RPG diluncurkan pertama kali pada tahun 1964 dan sangat populer di lingkungan mini komputer dan mainframe IBM. 13. APL Arithmetic Programming Lengkap. Kekurangan bahasa pemrograman tingkat tinggi.
Dalam terminologi pemrograman komputer, bahasa pemrograman sering dipisahkan menjadi bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Perbedaan antara keduanya adalah masalah interaksi perangkat keras. Sederhananya, bahasa tingkat rendah berada lebih rendah pada sistem komputer, lebih dekat dengan interaksi perangkat keras yang sebenarnya. Bahasa tingkat tinggi dipisahkan dari perangkat keras. Hasil abstraksi ini dapat menghasilkan kode yang lebih cepat dan lebih mudah dibaca, tetapi manfaat kecepatan yang lebih rendah dan akses yang lebih sedikit ke sumber daya sistem. 1. Abstraksi. Apa yang membuat bahasa tingkat tinggi berada dari bahasa tingkat rendah adalah tingkat abstraksi yang dimiliki bahasa dari sumber daya sistem. 2. Kecepatan. Bahasa tinggi biasanya merupakan bahasa ditafsirkan daripada bahasa tingkat rendah yang dikompilasi diterpresentasikan, berarti bahwa suatu bahasa menggunakan terjemah yang mengeksekusi kode super satu baris pada satu waktu daripada mengompilasi file biner. 3. Keanehan sistem. Kekuatan yang tampak dari kode tingkat tinggi adalah portabilitasnya. Kode tingkat tinggi dapat berjalan di sistem apapun yang telah menginstal interface yang sesuai. Namun ketika sebuah program dikompilasi untuk sebuah komputer, yaitu memperhitungkan seluruh lingkaran dari sistem itu dalam kompilasinya, bahasa yang diterpresentasikan sudah diabstraksi dari sistem ke suatu titik, sehingga program yang diterpresentasikan tidak tahu apa-apa tentang sistem kecuali untuk apa yang dapat dipersediakan oleh spreader. 4. Batasan pemrograman. Karena ini salah satu kesimpulan untuk saya susun ini, karena sifat dari bahasa tindakan tinggi ada tugas-tugas tertentu yang tidak cocok untuknya, atau setidaknya sebelum cocok untuknya, tanpa akses akan sumber daya sistem. Mengembangkan aplikasi OS asli yang cepat menjadi sulit. Lebih jauh lagi, bahkan mengembangkan sistem operasi pun menjadi masalah, karena semakin banyak perangkat lunak yang bergerak online. Fakta ini kurang menjadi perhatian, tetapi untuk menggunakan komersial dan industri, bahasa yang ditafsirkan mungkin bekerja terlalu lambat atau terlalu jauh dari akses perangkat keras. Itulah hasil presentasi saya pada kesempatan siang ini. Oleh sebab itu, saya mengajak adik-adik saya atau teman-teman saya dari Papua, mari kita kalau ingin belajar dalam perguruan tinggi, yaitu banyak fakultas yang di kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Itu banyak fakultas teknik elektro, fakultas teknik sipil, dan fakultas keperawatan, sastra bahasa, hukum, pertanian. Itu banyak
Oleh sebab itu, mari menyambung kami untuk meraih cita-cita kami di dalam kampus Universitas Pembangunan Unpil Manado di Sulawesi Utara. Dan mempresentasikan saya, sekian dan terima kasih.